Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari doa ilah dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa khususan ila ruhil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa syurita ma'ama marra li qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Wa syurita lan den syaratake ma'ama sertane perkara marra kang wis kelewat apa ma li qabuliha kedue ketrimane salat. Indallahi mugi Gusti Allah Ta'ala subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Ayak sida apa yen to nejo sapa wong biha kelawan salat wajhallahi date Allah Ta'ala hale maha luhur Allah wahdahu hale suci Allah wahdahu hale suci Allah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sholat yang diterima Allah. Bagaimana ciri-ciri sholatnya orang yang diterima Allah? Ini ada beberapa ciri, ada beberapa alamat, ada beberapa sesuatu yang perlu kita pahami apabila sholat kita ingin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Ya, apabila sholat kita pengen diterima Allah, ini ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyaksida biha wajhallahi ta'ala wahda, yaitu kita harus punya niat hanya kepada Allah. Kita harus punya tujuan bahwa sholat ini hanya kepada Allah. Tujuan kita hanya mencari ridhonya Allah. Kita hanya menghadap kepada Allah. Tidak ada niat yang lain. Ya, tidak ada niat yang lain. Kita hanya niatnya satu, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat yang lain. Ya, jadi jangan dicampur niat yang lain. Dan niatnya hanya lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita ini kan mau sholat tuh kan punya tujuan lain. Ya, contoh mau punya hajat, kita sholat hajat. Pengen lancar rezekinya, kita sholat. Nah, itu kan masih ada embel-embel seperti itu tuh. Kalau di sini tuh masih belum dikatakan orang yang ikhlas. Sholat tuh sholat aja. Gitu. Adapun rezeki itu mesti dikasih Allah. Kita mau wirid, kadang wiridnya kenceng karena punya tujuan kan itu kan. Seakan-akan kan kita tuh wiridnya karena hanya itu.
itu namanya tujuan yang jangka pendek. Kalau tujuan jangka panjang itu hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah, jangan punya niatan yang lain. Itu Pak, karena kita ini orang awam udah begitu Pak, ya nggak masih begitu. Tapi kan ini kan kalau kita pengen murni gitu kan, jangan sampai ada niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, hanya niat kepada Allah. Kita punya tujuan hanya menyembah kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ayyakuna lajento ono. Wa ayyakuna lajento ono makaluhu apa panganane wong, wa malbusuhu lan sandangane wong, wa musallahu lan kon salate wong, halalan iku halal. Syarat yang kedua apabila sholat kita pengen diterima Allah, yang kedua apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sholat tempat yang kita pakai untuk sholat, semuanya ini adalah dari sesuatu yang halal. Ya, dari sesuatu yang halal. Jangan sampai ada yang tidak halal. Harus hati-hati orang mau sholat itu. Misalnya ya pakai bajunya temen, nggak bilang, namanya gosok. Kalau gosok dipakai sholatnya yang nggak terima Allah. Apaan untuk kebaikan? Ya benar untuk kebaikan, tapi karena caranya kurang baik, jadinya tidak baik. Temen ini meja mandi aja, itu namanya gosok. Mau dipakai sandal aja. Ya yang punya sandal nyari-nyari, nyari gak ketemu. Ya karena bikin sakit hati orang lain. Makanan yang kita makan ya harus halal. Pakaian yang kita pakai harus halal. Tempat yang kita pakai sholat harus halal. Jangan sampai ada yang tidak. Ini seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Man sholla fi saubin bi asrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu sholatun. Siapa saja orangnya yang sholat memakai pakaian dengan harga 10 dirham misalnya, ya. Nah, di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, ya, yang haram. Lam tuqbal sholatuhu, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini hati-hati. Makanya orang-orang tua dulu itu memberikan isyarat kalau sholat itu suruh pakai pakaian yang putih. Putih artinya bersih. Ini kan lambang, ya lambang, supaya itu kan dijaga di kebersihannya, tidak bersih lahir maupun bersih. Nanti jangan sampai kita ceroboh. Kalau kita ceroboh nanti kita ya tidak diterima sholat kita. Apakah sah Pak? Masalah sah dan tidak sah, kalau sesuai aturan sah itu ya sah. Nah ini kan kalau pengen diterima apa enggak lah, ini hati-hati, harus kita ekstra hati-hati. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3 wa ayyuh dira lan yen to ngaldirake, wa ayyuh dira lan yen to ngaldirake, mendatangkan sapa wong sing salat qalbahu ing atine wong sing salat fiha ing dalam salat
Falaisa mongko ora ana lahu kedue wong min salatihi saking salate wong illa ma kejaba barang akola kang ngangen-ngangen sapa wong minha saking salat minha saking. Yang nomor 3, syarat supaya sholat kita diterima oleh Allah. Yang nomor 3 adalah orang yang sholat itu harus menghadirkan hatinya supaya diajak sholat. Artinya apa? Hatinya harus benar-benar konsentrasi untuk melakukan sholat, tidak ada angan-angan yang lain. Kadang-kadang kan kita ini sholat, cuma angan-angannya masih di luar sana, masih banyak angan-angan yang dibikin dibawa dalam. Nah ini masih jauh. Jangan kita diharapkan diterima sholatnya kalau begitu. Allahu Akbar, aduh besok kerjaan banyak, lembur, masuk pikiran kemana-mana. Nah ini hatinya harus hadir, dihadirkan di bawah hanya untuk sholat. Jangan punya angan-angan yang lainnya. Itu. Karena apa namanya? Hati ini adalah ibaratnya rohnya sholat. Nah, kita sholatnya khusyuk ini kan karena hati kita mau diajak sholat. Nah, kalau kita hatinya nggak mau diajak sholat, otomatis sholatnya tidak bisa khusyuk. Yang bisa bikin sholat kita bagus dan tidak itu ya tergantung hati. Makanya hati itu adalah ruhus sholat, al-qalbu ruhus sholat. Hati ini termasuk rohnya sholat. Itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi telah bersabda, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya siapa saja yang sholatnya tidak bisa mencegah dari sesuatu yang keji dan mungkar, ya, siapa saja orangnya yang sholatnya tidak bisa mencegah dari sesuatu yang keji dan mungkar, tidak bisa meninggalkan maksiat, ya, maka orang seperti itu tidak akan bisa dekat dengan Allah, melainkan malah jauh dari Allah. Sholat ya sholat, maksiat jalan terus. Nah ini orang yang seperti begini, ini sholatnya tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal kata Allah dalam Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah begitu. Nah tapi kenapa kita masih sholat maksiat tetap jalan terus? Karena sholat kita ini hati kita belum bisa hadir dalam sholat. Nah, kalau kita begitu ya hadirkan hati kita, diajak untuk sholat. Memang itu gak gampang. Memang ya susah, gak gampang. Tapi harus dilatih. Jangan kok nyerah. Bapak susah begitu itu ya, jangan nyerah. Kalau nyerah ya namanya kita nggak mau berusaha, paksa. Yang keempat ya,
Yang keempat, wa alla yujiba fiha. Wa alla yujiba lan yen to ora ujub. Ya, wa alla yujiba lan to ora ujub sapa wong biha kelawan salat. Syarat yang keempat, ya, salat sampai diterima jangan ada rasa ujub, sombong Pak, pamer, ya, sombong, ujub sombong. Ya, maksudnya bagaimana sombongnya? Ini, ya kita ini kadang-kadang sholat itu kan kadang-kadang kalau sudah sholat pasti dapat pahala. Kalau sholat pasti masuk surga kan itu namanya kita sombong, ya. Jadi kita masuk surga itu bukan gara-gara sholat kita. Tapi kalau mengharap pahala itu gimana? Nah, mengharap pahala. Kalau mengharap nggak apa, tapi kalau pasti dapat pahala lah itu namanya sombong. Yakin kalau gitu ya? Mengharap pahala, kalau pasti dapat pahala itu sombong. Oh iya, mengharap boleh. Kalau mengharap boleh. Kalau mesti berarti yakin. Kalau mesti dapat pahala itu sombong. Mendahului ya. Yang punya pahala kan Allah, ya terserah Allah mau dikasih pahala kayak mau enggak. Mau gaji atau Yang enggak punya gitu surga ya? kan Allah, mau masuk surga mau enggak ya terserah Allah. Maka kita jangan sombong. Nah, jangan sombong. Jangan sombong. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, karena dikasihi Allah. Kalau tidak dikasihani Allah enggak bakalan kita masuk surga. Kan gitu. Pak, kalau gitu Pak nggak usah sholat Pak, nggak usah ngaji, nggak usah puasa, yang penting mengharapkan belas kasihan dari Allah. Mana mau Allah ngasih orang yang nggak mau sholat, kan begitu kan? Mana mau Allah ngasih orang yang nggak puasa, kan gitu. Nah, tapi apakah orang yang sholat puasa pasti masuk surga? Ya belum tentu, ya nanti dulu tergantung Allah yang ngasih. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita ini apa? Sombong. Jadi ada 4 syarat kalau sholat kita pengen diterima. Yang pertama, hanya niat menghadap Allah. Yang kedua, jaga dari sesuatu yang haram. Artinya pakaian, tempat, makanan yang kita makan ini kita usahakan harus dari barang yang halal. Ya, kita kerja ini cari yang halal. Jangan wal kediwal walaupun tidak halal kontal, senajan aspal. Nah, kalau nggak halal pikirannya, ya, banyak ini. Tapi nggak halal, itu tinggal. Kalau halal nggak apa-apa, tapi nggak halal, ya. Karena itu nanti bisa merusak, mengotori diri kita sendiri. Nah, ya. Yang ketiga, apa tadi? Hati harus dihadirkan, diajak untuk sholat. Yang keempat, jangan punya rasa sombong. Tapi kalau ngangen-ngangen di dalam sholat itu boleh ya? Hah? Ngangen-ngangen di dalam sholat. Angan-angan apa? Ngangen-ngangen dalam sholat. Boleh, habis ini ruko, habis ini sujud, habis ini itu boleh. Tapi kalau yang luar sholat nggak boleh. Kalau masih ada hubungannya dengan sholat nggak apa-apa. Kalau tidak ada hubungannya dengan sholat ya nggak boleh. Nah, ada lagi? Ada lagi? Ada? Faslun utawi kena